Harum juga ini muncul di sinyal buy hari ini itu di tanggal 27. Sinyal buy-nya terlihat jelas di sini untuk saham Harum ya. Nah, ini dia Harum di sini muncul sinyal beli ya, teman-teman kalau bisa lihat di area sini Harum ada sinyal buy. Jadi Hai, Easy to Invest kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat mengakses bot yang telah disediakan. Baik, kita akan melanjutkan dari analisis di video sebelumnya, yaitu dari saham BRI. Nah, hari ini BBRI naik ya sebesar 4,4% di area ditutupnya itu di area 4.540. Nah, BRI ini mirip-mirip dari BRI, BCA juga BNI ya, yang memang perdagangan terakhir itu naik karena adanya akumulasi juga dari asing ya. Ini cukup menarik, yaitu IHSG melanjutkan penguatannya kembali dan kembali ke area psikologis 7.000 itu cukup bagus ya. Yang penting tidak turun lagi di area 7.000 ke bawah. Ya, ini BRI juga bisa dilirik kembali teman-teman karena memang asing masih akum juga hari ini ya. Dan kita lihat hari ini BRI ini breakout dari area fraktal atas di area sini bisa terlihat jelas ya. Area fraktalnya di 4.530 dan area tutupannya ada di 4.540. Nah, ini akan menguji area trendline atas. Nah, trendline atasnya ada di 4.546 di area sini. Ini akan dicoba ditembus ya. Ini candlenya juga hammer dan ini bisa melanjutkan kenaikan. Ini peluangnya terbuka lebar dan dilihat juga di sini untuk stokastik RSI ini masih cukup menarik ya untuk pergerakannya juga dia melanjutkan kenaikan ke atas. Volume memang di bawah rata-rata, tapi cukup bagusnya asing masih melakukan buying-nya ya. Terlihat jelas di area sini memang ini adalah area TP-nya di area 4.580. Jadi silakan catat teman-teman, area TP-nya 4.580 untuk TP kedua dan untuk supportnya itu ada di area 4.320. Nah, diambil dari mana? Diambil dari garis bawah di area sini ya. Ini sebagai area support untuk jangka pendeknya untuk saham BRI. Nah, silakan dicatat teman-teman. Kalau teman-teman suka untuk investasi jangka panjang ya silakan beli boleh saja tapi jangan terlalu agresif. Nah, ini tunggu saja untuk BRI itu bisa turun kembali ya bisa saja nantinya ya. Kalau memang teman-teman mau beli lagi ya boleh saja. Jadi jangan all in terlebih dahulu. Intinya seperti itu. Nah, ini untuk saham BRI. Berikutnya kita akan lihat dari saham Bank Mandiri ya. Hari ini Bank Mandiri kita lihat juga untuk BMRI hari ini naik sebesar 3,2% di area tutupannya itu di area 8.100 ya. Nah, Bank Mandiri juga ini cukup menarik pergerakannya memang terlihat jelas di sini adanya pembelian juga dari asing juga ini terlihat ya. Karena hari ini juga naik tinggi. Nah, teman-teman bisa terlihat jelas juga di sini untuk Bank Mandiri. Kalau kita lihat dari garis Fibonacci, dia masih terus bertahan di area Fibonacci 38,2-nya. Nah, 38,2 di area sini ya, bisa terlihat di sini. 38,2 di area sini ya. Ini sebagai area support kuat. Nah, untuk area resisten jangka pendeknya ada di 8.254. Nah, kalau dia breakout dari sini ya, dari area konsolidasi, ini kan memang masih konsolidasi ya di area sini. Kalau dia breakout dari sini, ini kemungkinan besar bisa melanjutkan kenaikan ke peluang 9.075. Ini masih memungkinkan. Karena apa? Karena memang di sini kan masih membentuk anak tangga terlebih dahulu, konsolidasi, asing masih melakukan pembelian ya, terus masih melakukan pembelian. Nah, disinilah waktu yang tepat sebenarnya untuk mengumpulkan barang atau masa
masa akumulasi itu ada di area sini. Nah, teman-teman bisa terlihat juga di sini itu di tanggal berapa nih? Di tanggal 5 di sini volumenya tinggi ya. Memang candle hijau volume tinggi itu tandanya ada akumulasi terlihat jelas. Nah, memang hari ini volumenya di bawah rata-rata tapi ya ini yang penting tidak turun dari area fraktal di area Fibonacci 38,2 yang di area sini yaitu di 7.747 di sini. Kalau dia turun ya akan bisa turun lagi ke 7.300-an di area sini. Nah, diambil dari Fibonacci 50 juga. Nah, silakan catat area support dan area level resistennya. Nah, ini untuk saham Bank BMRI. Nah, kita lihat untuk saham lainnya itu ada saham BBTN. Ya, BBTN juga sama hari ini naik sebesar 0,3% ya. Ini terlihat jelas juga hari ini naik, tapi memang candlenya hijau. Candlenya merah. Nah, kita lihat dari area sini. Untuk area levelnya, untuk supportnya itu ada di area 1660. Nah, diambil dari mana? 1660 di area sini itu diambil dari garis sini supportnya ya, di support terdekat. Nah, yang menarik adalah BTN itu dia bergerak di area trendline bawah. Nah, trendline bawah inilah yang memang teman-teman patut cermati ya di area sini sebagai area support. Nah, kalau dia bertahan terus di area support di area sini ini cukup bagus. Nah, juga kan ada sentimen juga kenaikan ya dari labanya di bulan April untuk saham BTN ini kan sudah keluar ya untuk rilisnya dan ini adanya kenaikan. Nah, kita manfaatkan untuk sentimen dari kenaikan labanya juga ya di bulan April. Jadi silakan teman-teman yang suka untuk saham BTN dan investasi untuk swing trading ini boleh saja peluangnya terbuka lebar. Untuk naik juga ini terbuka lebar. Yang penting tidak turun dari area support di area 1635 di area sini. Kalau turun dia akan melanjutkan ke bawah tentunya ke area sini ya. Gagal bertahan di area trendline di sini dia akan turun ke bawah menguji area 1610 di area sini. Nah, untuk TP-nya ada di 1740 dan TP keduanya ada di 1885 di area sini. Stokastik RSI masih melanjutkan kenaikan, ini didukung di sini adanya pola pembalikan arah juga. Untuk volume di bawah rata-rata memang. Jadi silakan catat area support dan area level resistennya. Nah, berikutnya ada saham Harum. Ya, Harum hari ini kita lihat ya, Harum hari ini naik juga sebesar 9,6%. Nah, kenapa Harum ini naik? Ya, ini cukup menarik karena memang kan Harum kan ini di sektor komoditas ya memang masih menggeliat ya dari sektor komoditas sendiri dan hari ini ditutup di area 11.425. Nah, Harum ini teman-teman catat area support dan area level resistennya di area 10.000 ini di area 10.060 ini sebagai area level supportnya. Nah, kalau teman-teman lihat di area sini low-nya, nah, di area low 10.400 ini sebagai area support. Nah, jadi catat supportnya 10.400, area TP-nya ada di 11.850. Nah, Harum juga ini muncul di sinyal buy hari ini itu di tanggal 27. Sinyal buy-nya terlihat jelas di sini untuk saham Harum. Ya. Nah, ini dia Harum di sini muncul sinyal beli ya, teman-teman kalau bisa lihat di area sini Harum ada sinyal buy. Jadi ini cukup menarik karena memang Harum ini closingannya di 11.425 ini dekat dengan area buy-nya. Nah, ini jadi kalau teman-teman gabung di analisis di grup akademik saham ini akan mendapatkan sinyal buy-nya ya untuk pagi hari juga dan sore hari juga bisa mendapatkan sinyal buy. Nah, ini untuk saham Harum silakan catat area support dan area level resistennya. Nah, terlihat jelas juga Harum sebenarnya sinyal buy-nya juga muncul dari menu 7 ya dengan kodenya ini kode 6. Nah, kalau teman-teman request di bot itu dengan kode 6 dan di sini muncul sinyal buy-nya itu dari tanggal 12 Mei. Nah, di area sini muncul sinyal buy. Jadi ini kalau teman-teman buy di area sini ini sudah naik sebesar 14,3% ya. Ini kalau di hold hari ini terus ini naik terus. Nah, ini untuk saham Harum. Silakan cermati untuk saham Harum.
area level resistennya. Untuk stokastiknya juga ini masih terus naik ke atas, dilihat di area sini. Dan volume juga di atas rata-rata, ini cukup menarik. Nah, untuk pergerakannya, area TP, area supportnya silakan dicatat. Nah, ini untuk pergerakan saham Harum. Berikutnya ada saham Inco. Inco hari ini sama naik sebesar 2,6%, ditutup di area 7.800. Ya, Inco juga ini cukup menarik sebenarnya karena memang Inco ini masih sejalan dengan sentimen dari komoditas yang memang masih cukup bagus. Ya, Inco hari ini membentuk swing high-nya lagi. Memang tipis atau memang kecil, tapi ini ya wajar saja karena memang kan sudah naik tinggi, kemudian turun kembali, dan ini naik mencoba naik lagi, dan di area sini sebenarnya sebagai area resisten. Area resistennya ada di 8.275, ini sebagai area TP pertama atau resisten pertama. Supportnya ada di 7.550. Silakan dicatat teman-teman, area supportnya di 7.550 untuk Inco. Area TP-nya di 8.275 untuk TP1. TP kedua ada di 8.800. Nah, apakah bisa lanjut ke TP2? Tentunya peluangnya terbuka lebar, tapi memang masalah waktu yang penting. Nah, untuk stokastik RSI ini melanjutkan penurunan, ini cukup wajar karena memang sudah naik tinggi. Jadi tetap teman-teman waspada akan adanya profit taking ya untuk Inco juga. Nah, silakan catat area level support dan area level resistennya.